Hai Sobat Montir Berdasi, jumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia otomotif dan pertukangan. Di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengganti stang seher daripada motor Honda Scoopy FI ataupun Honda BTV yang masih seter kasar. Oke, hal yang pertama yang perlu kita ketahui sebelum melakukan pembongkaran adalah mengukur celah antara stang seher dengan daun krukas. Nah, untuk di Honda Scoopy ataupun BTV jaraknya itu adalah 0,25 mm. Dan lebar keseluruhan daun kroas ketika kita ukur menggunakan sigmat adalah 43 mm. Sebelum saya melakukan pembongkaran, saya mau mengetes dulu dengan cara di dial. Wow, ternyata ini sangat oleng. Untuk diketahui, motor ini saya beli secara second dan sepertinya ini sudah pernah dibongkar pada kruasnya. Kelihatan dari cacat pada daun kruas, sepertinya bekas ketukan. Walaupun ada sedikit cacat, tapi kruas ini masih sangat layak untuk digunakan. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan membongkar kruas ini dengan terlebih dahulu saya akan membuka kedua bearing ini. Oke, langsung saja saya bongkar. Nah, pada sisi krukas yang menggunakan platsing ini, saya menggunakan tracker seperti ini. Ini adalah tracker rakitan yang saya buat agar ketika mencopot bearing tidak merusak dari platsing kruas ini. Nah, di sini saya tidak menyadari bahwa kamera yang saya gunakan untuk merekam itu ternyata lowbat. Dan saya baru mengetahui ketika selesai membongkar keseluruhan daun kruas. Jadi untuk pembongkarannya ini tidak terekam secara keseluruhan. Oke, tapi tak masalah. Bisa dilihat dari cara perakitan kembali. Nah, ini adalah proses perakitan kembali krukas. Di sini saya menggunakan sambungan pipa yang permukaannya flat, rata dengan sisi luar dari daun kruas, sehingga ketika saya menekan pen kruas dengan alat press itu akan langsung rata dengan permukaan luar dari daun kruas.
Yang perlu diperhatikan ketika memasang pen, pastikan lubang kecil yang berada di tengah pen lurus ke depan seperti yang saya perlihatkan pada video. Perhatikan juga lubang besar pada pen itu tidak boleh terbalik pasangnya, dia harus berada pada sisi daun kruas yang ada plat sengnya. Di sini saya menggunakan stang seher sebagai alat bantu untuk memastikan pen ini betul-betul lurus sebelum dipres. Langkah ini sangat penting karena bila mana pen ini miring saat dipres akan sangat berpengaruh pada balancing dari kruas ini sendiri. Nah, bisa dilihat permukaan pen ini langsung rata dengan permukaan sisi luar dari daun kruas. Dan ini pemasangannya sangat lurus. Terlihat tidak ada celah pada sisi stang seher dan daun kruas. Oke, lanjut kita pasang daun kruas pada sisi sebelahnya. Nah, pada sisi daun kruas yang menggunakan plat seng, saya menggunakan sambungan pipa yang seukuran diameter luar daun kruas. Hal ini agar plat seng tidak penyok saat dipres, dikarenakan plat seng ini agak nongol keluar tidak sejajar dengan sisi luar dari daun kruas. Saat daun kruas sudah mendekati rapat, tekan alat pres secara perlahan. Jangan sampai tekanan terlalu besar dan daun kruas rapat dengan stang seher. Ukur celah antara daun kruas dan stang piston pastikan berada di batas toleransi yaitu 0,25 mm.
Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut ke proses pemasangan bearing, kemudian kita dial.
Nah, proses pasang bearingnya sudah selesai. Saatnya sekarang kita dial. Wow, ini sangat oleng. Nah, cara penyetelannya itu pukul pada daun kruas pada sisi yang penunjukan jarum dial paling rendah. Nah, ini sudah mulai berkurang. Oke, kita coba ketuk lagi. Belum berubah, masih jauh. Kita coba ketuk sekali lagi. Nah, ini sudah mulai mendekati. Cuma masih lumayan besar. Ini masih 0,08. Kita coba sisi sebelahnya. Nah, untuk sisi sebelahnya ini juga sangat oleng. Kita coba ketuk. Nah, ini sudah mulai berkurang. Nah, jadi proses balancingnya kurang lebih seperti itu. Pukul pada daun kruas yang penunjukan jarum dial itu yang arah kembali atau paling rendah. Untuk proses balancingnya saya percepat saja ya. Saya spill langsung ke hasil jadinya. Soalnya ini lumayan lama, saya butuh sekitar 15 menit untuk bisa dapat balancing hingga saya mendapatkan batas toleransinya. Nah, ini dia hasilnya setelah saya balancing kruas ini. Kita coba lihat menggunakan dial. Oke, coba diperhatikan pada indikator jarum dial itu tak melebihi dari 0,01. Ini nyaris sempurna. Oke, kita coba untuk sisi sebelahnya. Nah, ini hasilnya untuk sisi sebelahnya. Aduh, agak blur. Saya coba pindahkan terlebih dahulu kameranya. Nah, ini di hasilnya untuk sisi sebelahnya. Bisa dilihat. Hasilnya juga mirip-mirip dengan sisi sebelahnya 0,01. Ini sudah masuk batas toleransi. Nah, ini saya spill alat pukul yang saya gunakan dari roller chain reclaimer yang saya lapisi karet bel jadi tidak merusak daun kruas. Oke, demikian video singkat dari saya. Di video selanjutnya saya akan spill saat saya memasang kembali kruas ini di crankcase motor hingga motornya hidup. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalam.